senang boleh berjumpa di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Tuhan perbaharui seluruh kehidupan kita sehingga kita makin hari jadi orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Tentu butuh proses, tapi firman Tuhan setiap hari menolong kita untuk berproses sampai ke arah yang Tuhan mau. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan masih dalam Matius pasal 5, saudara. Pagi hari ini, kalau minggu lalu dan di Komsel kita belajar tentang kemurahan hati, pagi hari ini kita akan belajar tentang bahagianya kesucian. Bahagianya menjadi orang-orang yang suci seperti yang Kristus mau. Kesucian dengan kekuatan kita mustahil, tapi kalau kesucian yang dibangun karena dasar salib Kristus, maka kita mampu melakukannya. Amin, saudara. Matius 5 ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan bersama-sama Matius 5 ayat yang ke-8. Saudara mau buka di Alkitab sendiri boleh, mau baca di depan boleh ya saudara. Saudara boleh siapkan catatan ataupun mau foto slide-nya, silakan saudara. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci dalam bahasa Yunani dipakai kata kataros. Saudara, artinya bersih, artinya halal, artinya murni. Itu arti daripada suci. Dalam Alkitab kita, dalam terjemahan kita, kata suci ini atau kata bahasa Yunaninya kataros itu dipakai 28 kali dalam Alkitab, dipakai dalam versi-versi yang berbeda. Ada bersih, ada suci, murni, kemudian bersih tidak bersalah. Dipakai juga satu kali dikatakan putih bersih katanya ya. Seperti itu. Nah saudara, nanti dalam Alkitab jangan bingung kalau ada istilah suci dan ada istilah kudus. Karena memang di dalam Alkitab istilah suci ataupun istilah kudus itu tidak dipisahkan dengan jelas, saudara. Kadangkala disebutkan suci, kadangkala disebutkan kudus ya, seperti itu. Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat kata kudus sebenarnya lebih banyak menggambarkan tentang kodrat atau sifat ilahi. Dikatakan Allah itu kudus. Kemudian orang berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan, saudara. Nah, sedangkan kata suci seringkali dihubungkan dengan manusia di dalam upayanya untuk menjadi kudus seperti Tuhan kita yang adalah kudus. Jadi nanti kalau saudara baca dalam Alkitab, jangan bingung ketika dipakai kata kudus, dipakai kata suci. Artinya kurang lebih sama, saudara ya. Jangan bingung. Nah, saudara lihat, sekarang kita akan melihat item tentang ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau saudara ingat seri khotbah di bukit, dikatakan kalau item-item yang lain, misalkan ya, coba kita lihat, misalkan Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan sorga. Yang miskin akan bahagia karena mereka akan empunya sorga, gitu ya. Kemudian ayat 4, bahagia orang yang berduka cita karena dapatnya berkatnya penghiburan. Apalagi ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut katanya, karena berkatnya akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena berkatnya adalah apa? Dipuaskan. Ayat 7, minggu lalu kita bahas, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena berkatnya adalah kemurahan. Semua itu adalah benda-benda, adalah hal-hal yang sifatnya saudara, hal-hal yang sifatnya bukan sesuatu yang seperti pribadi yang kita dapatkan. Tetapi kalau saudara lihat ayat 8 dikatakan orang yang suci hatinya, berkatnya apa? Melihat Allah. Kalau item yang lain, orang yang lapar dan haus, orang yang miskin, mereka kesannya cuman benda-benda yang dimiliki, yang dapat berkat atau sebuah kondisi hati, kondisi hidup yang digambarkan, dipuaskan dan sebagainya. Tapi menarik, dalam bagian ini orang-orang yang suci hatinya, berkatnya bukan benda, berkatnya bukan kepemilikan, berkatnya bukan kondisi hati, tapi berkatnya adalah ketemu Allah.
Ya, saudara bisa bedakan ya. Kalau item-item yang lain dikatakan cuma dapat benda-benda tertentu, dapat sifat atau kondisi-kondisi tertentu, tetapi bagian orang yang suci hatinya, berkatnya katanya adalah melihat Allah, atau berkatnya adalah pribadi Allah. Jadi kita bisa melihat dalam beberapa komentar saya baca bahwa bagian ini lebih ditinggikan dari bagian yang lain karena berkatnya justru adalah pribadi Allah sendiri, saudara ya. Nah, kita lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci atau Allah yang kudus. Dalam Yesaya 43 ayat 5 dikatakan Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri adalah kudus. Yesaya 43 ayat 5 baca 1, 2, 3. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tuhan memperkenalkan bahwa dirinya, sifatnya, kodratnya adalah kudus. Tetapi bagian lain juga disampaikan bahwa ada pihak lain yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Ini dalam penglihatan Yesaya ya saudara ya. Yesaya lihat kemudian dalam satu situasi ada seorang berseru katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Bukan dari mulut Allah sendiri, bukan dari pengakuan Allah sendiri, tetapi dari orang lain. Saudara baca Yesaya 6 ayat 3, 1, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Nah, saudara lihat, bahkan nanti kalau saudara temukan banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab bahwa Allah memperkenalkan atau Allah diperkenalkan sebagai Allah yang kudus, saudara ya. Allah yang suci. Jadi karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka percayalah segala kehendaknya, segala pekerjaannya, segala rencananya, segala jawaban doanya untuk saya dan saudara selalu kudus, selalu suci. Kalau jawaban doanya adalah kudus, adalah suci, otomatis tidak ada niat jahat di dalamnya. Amin, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama, kita percaya bahwa orang percaya itu beroleh penyucian, katanya oleh darah Kristus. Nah, kalau kita lihat di sini, kesucian terjadi oleh darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, saudara ya. Saya akan kasih banyak ayat supaya saudara baca, saudara resapi, itu tersimpan di memori saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara lihat, darah Yesus anaknya itu dikatakan apa? Menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan saudara, kenapa kita disucikan dari segala dosa? Oleh darah Kristus. Saudara perhatikan, oleh dosa, oleh datangnya dosa, kita menjadi manusia yang berdosa. Ada DNA dosa dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang tercela, menjadi orang bersalah, bahkan pantas dihukum mati. Roma 3 dikatakan upah dosa adalah maut. Dosa yang disimpan, dosa yang tidak diselesaikan. Walaupun kita duduk tiap minggu di tempat ini, kalau dosamu tidak diselesaikan, upahnya adalah maut. Bukan mati kemudian ada di peti, bukan, tapi alamatnya adalah di dalam kerajaan maut. Tapi saudara lihat, kondisi di dalam dosa ini menimbulkan kerugian yang tidak bisa kita bayangkan. Dan apa kabar buruknya? Oleh dosa ini tidak ada manusia yang dapat melepaskan dirinya dari dosa, dari kutuk dosa, dari susahnya hidup di dalam dosa. Tetapi
oleh darah Kristus. Amin, saudara. Oleh karya salib Kristus. Saya ulang lagi, problem terbesar manusia yaitu dosa yang ada di dalam diri kita kemudian diselesaikan melalui darah Kristus, darah Yesus. Dikatakan apa? Darah Yesus ini membasuh kita, menyucikan kita daripada segala dosa, saudara. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini manusia tidak berdaya untuk keluar dari dosa, untuk menyelesaikan dosa seberapapun kemampuannya. Tidak ada bisa seorang pun yang bisa kemudian melepaskan diri dari dosa. Tetapi oleh darah Yesus, kalau saudara terima dengan iman, bukan berarti kemudian saudara di sini terus saya guyur pakai darah. Enggak, saudara. Walaupun itu dalam gambaran, tetapi darah Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu kalau saudara percaya, itu juga tercurah dan menyucikan kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi kalau orang-orang percaya sudah disucikan, tidak ada lagi tuduhan dalam hati, tidak ada lagi intimidasi dalam hati. Kalau masih ada kemudian intimidasi dalam hati, tuduhan dalam hati, mari datang berdoa kepada Tuhan, minta benar-benar saudara meresapi apa artinya kemudian ketika kita disucikan oleh darah Kristus. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa 1.2, darah Kristus itu menyucikan hati nurani, saudara ya. Menyucikan hati nurani. Oke, Ibrani 9 ayat 14. Baca sama-sama semua. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, secara teknis orang percaya seperti tadi saya katakan, secara teknis kita semua tidak dibersihkan yaitu dengan dimandikan dengan darah gitu ya, saudara ya. Analogi darah Yesus, misalkan ambil anggur perjamuan yang banyak, dibasuh ketika berdosa, disiram gitu ya, saudara. Atau mandi anggur, enggak, saudara. Atau ambil darah kambing atau darah domba, bukan, saudara. Tetapi saudara lihat bahwa dahsyatnya kuasa darah Yesus tergambar melalui penyucian yang terjadi di dalam hati nurani seseorang. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat ini harus ngomong bahwa darah Kristus katanya menyucikan hati nurani, saudara? Kenapa hati nurani seseorang harus disucikan, gitu ya, saudara ya? Kenapa hati nurani seseorang harus disucikan, saudara? Nah, perhatikan. Saya dan saudara, kita ini manusia namanya adalah makhluk trikotomi. Apa arti makhluk trikotomi ini? Artinya kita ini adalah makhluk, adalah ciptaan yang di dalamnya terdiri dari jasmani, terdiri dari jiwa, terdiri dari roh, saudara ya. Nah, kalau tumbuhan adalah makhluk hidup yang cuman punya jasmani, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Kalau binatang adalah makhluk yang punya jasmani, yang punya jiwa, tapi tidak punya roh. Makanya kalau ada dogi kesayangan kita mati, kita nangis, kita berdoa supaya dia masuk surga, gak bakalan ketemu, saudara ya. Karena doginya cuma punya tubuh jasmani, cuma punya jiwa. Makanya dogi bisa marah gitu kan, bisa kemudian bisa gigit orang dan sebagainya. Atau ada yang punya kucing, sayang kucing, hamster dan lain sebagainya. Kalau mati, tidak bakalan ketemu di sorga, saudara ya. Tidak bakalan ketemu di sorga karena dia tidak punya roh. Tapi saya dan saudara sebagai manusia, kita punya jasmani, tubuh jasmani. Itu sebabnya saudara hadir. Kalau di sini yang hadir perkumpulan roh-roh, wah, saya khotbah sendirian gitu ya, saudara. Saudara melayang-melayang gitu kan. Gak mungkin. Saudara punya jasmani, jiwa saudara, dan kemudian roh saudara. Nah, perhatikan. Di dalam roh saudara ada yang disebut hati nurani, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini berdasarkan data dalam kitab Kejadian,
Dikatakan bahwa hati manusia, hati kita, nurani kita selalu cenderung membuahkan kejahatan. Makanya saya ulang, anak kecil aja enggak perlu diajarin bohong, sudah bisa bohong, saudara. Karena apa? Udah ada DNA dosa. Dalam hati nuraninya sudah ada dosa. Nah, saudara lihat bahwa karena hati manusia cenderung membuahkan kejahatan, itu sebabnya saudara, hal itu membuat tangan seseorang, kaki seseorang, pikiran seseorang, perasaan seseorang dapat berdosa karena sumbernya dari dalam hati nurani ini, saudara. Hati nurani ini yang kotor. Hati nurani ini yang menjadi sarangnya dosa, saudara. Nah, itu sebabnya darah Yesus dikatakan, darah Kristus menyucikan kita. Bukan cuma tubuh jasmani kita, bukan cuma pola pikir kita, tapi dia menyucikan hati nurani. Kalau tubuh kita bisa kendalikan, kalau pikiran kita bisa setel, tapi hati nurani, siapa yang sanggup untuk otak-atik? Berubah pikiran cepat? Bisa. Betul saudara? Saya balikan tangan, cepat bisa. Tapi soal merubah hati nurani, kita sendiri aja kelabakan. Susah, saudara. Ya, saudara ya. Nah, itu sebabnya dikatakan hati nurani yang jahat, hati nurani yang berdosa, hati nurani yang selalu cenderung membuahkan kejahatan, inilah yang disucikan oleh darah Yesus, saudara. Hati nurani ini, masalah hati nurani ini yang dibereskan. Itu sebabnya walaupun kita ngaku orang percaya, aktif dalam kegiatan rohani, tapi selama darah Kristus tidak menyucikan hati nuranimu, jangan heran tiap minggu kita datang ke sini, tapi perilakunya juga tetap ada dalam dosa. Karena apa? Darah Kristus tidak sampai menyucikan hati nurani kita, saudara. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa hati nurani seseorang adalah sumber kejahatan, sumber dosa. Itu sebabnya darah Kristus dicurahkan untuk menyucikan hati nurani. Kalau hati nurani sudah disucikan, maka akan tumbuh salah satunya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kalau hati nurani belum disucikan, pasti selalu akan ada perasaan, aku layak gak ya? Aku kudus gak ya? Aku boleh gak ya? Gitu ya, saudara ya. Tetapi kalau hati nurani disucikan, salah satu tandanya adalah apa? Kerinduan datang kepada Tuhan itu datang dengan sendirinya. Kita nggak ditendang-tendang lagi, nggak dikode-kode lagi untuk datang sama Tuhan. Tapi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Amin, saudara ya. Nah, mari sekali lagi kita cek ke dalam hati. Minta Tuhan benar-benar menyucikan hati nurani kita. Karena kalau hati nurani ini sudah disucikan, sudah dikuduskan, maka cara pandangmu adalah cara pandang sorga. Cara pikirmu adalah cara pikir sorga. Cara kerjamu adalah cara kerja sorga. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Selanjutnya kita lihat dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyucikan segala dosa manusia, saudara ya. Kita lihat dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, saudara ya. Ini adalah tugas Yesus ketika ia datang. Ibrani 1 ayat 3, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ini merujuk kepada pekerjaan Yesus. Yesus datang untuk menyucikan dosa. Jadi kalau ada dosa yang masih kita lakukan atau kita terjebak dalam dosa, kebiasaan buruk, dan kita sulit untuk keluar darinya, sulit, ada kerinduan untuk hidup kudus, tetapi diri tidak berdaya untuk mengusahakan hidup yang kudus, maka saudara berdoa kepada Yesus, minta Yesus menyucikan saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Selanjutnya, karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, itu sebabnya saya dan saudara dipanggil untuk menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang kudus, saudara ya.
Nah, saudara lihat di sini bahwa 2.1. Ya, kita lihat bahwa salah satunya kita lihat mendua hati adalah tanda ketidaksucian hidup. Saudara ya, Yakobus 4 ayat 8. Karena Tuhan panggil kita untuk jadi orang yang suci, itu sebabnya ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan sampaikan, Dia nasihatkan agar kita hindari, saudara ya. Yakobus 4 ayat 8, baca sama-sama 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara ingat tadi arti suci apa, saudara? Murni. Arti suci apa, saudara? Kira-kira bersih, saudara. Suci, murni, bersih. Kalau murni berarti kira-kira tidak tercampur dengan hal yang lain, saudara. Nah, maka kita lihat kalau kita hubungkan dengan mendua hati, kalau murni berarti hanya satu macam yang ada di situ. Kira-kira kalau mendua hati berarti apa? Itu tidak murni. Karena apa? Ada keraguan-raguan, ada kemunafikan. Sebentar bilang A, sebentar bilang B, gitu ya, saudara. Sebentar bilang sekali Yesus tetap Yesus, sebentar-sebentar pas ada masalah mulai berubah, nggak ngomong sih tapi tindakannya mulai berubah. Nah, saudara lihat di sini bahwa Tuhan menyuruh kita untuk membangun kesucian, dan salah satunya untuk kita bisa melihat bahwa kita suci atau tidak ketika kita mendua hati atau kita tidak mendua hati. Nah, saudara lihat mendua hati yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah apa? Kalau saudara mundur ke atas, Yakobus pasal 4 dikatakan itu ada, kalau saudara bawa Alkitab cetak, saudara bisa lihat judulnya, dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, katanya ya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan, saya cek dulu, oh ya betul, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi katanya oleh ilham Roh Kudus, Yakobus memperhatikan bahwa ada orang-orang percaya yang hidup mendua hati, saudara. Mereka masih bersahabat dengan Tuhan, tapi perilaku hidup mereka menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan dunia. Nah, bagi Yakobus ini dikatakan sebagai apa? Orang-orang yang mendua hati. Di mata Tuhan, orang yang mendua hati apa, saudara? Tidak suci. Dikatakan tidak kudus, saudara ya. Nah, kita lihat di sini, bila kita bersahabat dengan dunia dan kita tenggelam di dalam carah dunia, di dalam hawa nafsu dunia, maka sama halnya kita menjadi tidak kudus. Kita menjadi tidak suci. Karena apa? Kita kalau bersahabat dengan dunia, otomatis kita bermusuhan dengan Allah. Karena Allah dengan dunia tidak dapat disatukan. Allah adalah kudus, dan hal yang kudus tidak dapat disatukan, dicampurkan dengan hal yang tidak kudus, saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita kemudian mendapati diri kita dalam beberapa waktu ada di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, Yakobus bilang supaya kita disucikan, dikatakan mendekat kepada Allah. Berdoa salah satunya, amin, saudara ya. Kemudian kita lihat bahwa bagaimana kesucian itu dapat terjadi. Yang kedua, bahwa kesucian terjadi melalui ketaatan kepada firman. Bilang taat kepada firman. Taat kepada firman. Saudara lihat ya, yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara sedang menguduskan diri. Karena saudara datang beribadah adalah kehendak firman. Kalau saudara lakukan kehendak firman, salah satunya ini dan kehendak yang lain, tandanya saudara sedang menyucikan diri saudara. 1 Petrus 1 ayat 22, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara perhatikan frasa yang saya highlight sendiri. Menyucikan karena kamu telah menyucikan dirimu
oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksudkan dalam ayat ini bicara soal firman Tuhan. Nanti saudara bisa lihat perkataan ini dalam Yohanes 17 ayat 17. Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kemudian Yesus tambah lagi bawahnya, firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Jadi Alkitab yang seringkali kita abaikan, yang cuma jadi jimat gitu ya saudara ya, ini sebenarnya kalau kita baca, kita lakukan, ini menyucikan kita setiap hari. Bayangkan kalau tiap hari kita baca, tiap hari kemudian dikatakan kita melakukannya, maka ada kesucian yang terbangun, saudara. Saudara makin hari dimurnikan oleh firman Tuhan. Saudara tahu, oh ternyata begini Tuhan tidak suka. Oh aku tidak mau hidup seperti ini. Saudara sedang menyucikan. Saudara sedang memurnikan. Saya nggak pernah ke pabrik emas, saudara, tapi cuma tahu karena ada teman satu kelas itu bapak-bapak juragan emas. Jadi dia ngomong bagaimana kemudian proses dari sebuah emas dimurnikan dalam beberapa tahap, dalam sekian tahap, sampai jadi emas yang murni, siap dijual dan barangnya bernilai, saudara. Jadi kurang lebih saudara lihat emas aja, logam mulia, logam yang ada di dunia aja dimurnikan begitu rupa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Nah, firman Tuhan yang kita lakukan dalam segala situasi kondisi kehidupan kita. Mungkin susah, mungkin ribet, ganggu gengsi kita, ganggu kenyamanan kita. Tetapi ketika itu dilakukan, saudara sedang dimurnikan seperti emas. Amin, saudara. Saudara dimurnikan seperti emas. Ya, saudara lihat selanjutnya. Dikatakan, saya lupa taruh ya saudara, tapi saudara dengar aja. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Bagaimana seseorang dapat membangun dirinya dalam kesucian. Dikatakan oleh pemazmur, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Pemazmur siapa? Raja Daud, orang hebat, orang luar biasa aja. Tapi dia tetap menaruh dirinya kepada ketaatan firman, saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Selanjutnya kita lihat dalam, kita lihat langsung aja 2.4, saudara. Nanti kalau saya lewatin yang lain, saudara tinggal baca aja di website ya. 2.4 kita lihat tentang kesucian lagi. Nah, kesucian dikatakan adalah hal yang amat penting menjelang hari Kristus. Wow. Saudara lihat dalam Filipi 1 ayat 10, sekali lagi baca 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara lihat banyak ayat dalam Alkitab yang bicara atau memuat mengenai hari Kristus. Pak, hari Kristus hari apa sih? Apakah hari Minggu kayak gini? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Bukan, saudara. Tapi saudara lihat hari Kristus di sini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Kali yang pertama dia datang sebagai bayi, kemudian dia tumbuh dewasa, mati, dia kayu salib, bangkit, kemudian naik ke surga. Tetapi dikatakan dia akan datang kembali, saudara ya. Itu dikatakan sebagai hari Kristus. Nah, saudara lihat apa tanda-tanda dari hari Kristus. Dikatakan dalam Matius bahwa menjelang hari Kristus, menjelang hari akhir, menjelang akhir zaman akan terjadi kegemparan. Katanya akan terjadi banyak hal yang luar biasa. Bahkan apa? Akan terjadi dosa yang merajalela dalam skala yang kita tidak pernah bayangkan. Kapan lalu saya lihat Facebook apa Instagram di Manado, saudara. Manado lagi. Di Manado seorang anak pria pukul ibunya ditonjok, saudara. Kayaknya dulu kita jarang dengar gitu ya. Kalaupun dengar cuma satu-satu. Tapi kok kayaknya makin banyak gitu ya. Makin banyak. Bahkan kemarin
Bugem cerita ada di, saya nggak tahu dia yang dengar, ada seorang ibu pegawai dari mana, kemudian dia sering dinas keluar kota, tapi kemudian tahu-tahu diajak seorang pria muda masuk ke hotel. Pulang-pulang si pria ini sudah nggak sama si ibu ini. Si ibunya udah dimasukin ke koper, dibuang ke Kalimalang, saudara. Wah, mengerikan, saudara, mengerikan. Terus apalagi banyak sekali kisahnya. Bahkan kemarin saya lupa di Jawa Tengah apa Jawa Barat ya, seorang suami lagi stres, terus dia jagal istrinya di depan Pak RT, di depan masyarakat sekitar, terus ditenteng, masukin ke plastik, dibawa gitu, saudara ya. Nah, kita lihat terjadi dosa, terjadi kegemparan dalam skala yang kita tidak pernah lihat lagi, saudara. Tidak pernah kita lihat lagi. Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, saya lupa, ada negara bagian tertentu pertama kali di dunia melegalkan pernikahan sejenis. Bayangkan kalau gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia itu akar rumputnya dari Amerika, saudara. Ada misionaris yang datang dari Amerika tahun 1902-03, saudara. Datang, bayangkan, kekristenan kita aja datangnya dari Amerika, saudara ya, dari Amerika. Atau mungkin ada yang lain, kalau saya lupa, kalau gereja Gemim di Manado, gereja Protestan, akarnya ada misionaris dari Jerman apa dari Belanda. Tapi sekarang tempat-tempat dari mana akar kekristenan bertumbuh, di sana sudah nggak Kristen lagi. Di sana dosa merajalela begitu rupa, saudara. Dia di Korea Selatan dulu tahun 80-an, 90-an ada satu gereja terbesar di sana. Bahkan gereja ini ada Perdana Menteri Korea Selatan berasal dari situ dan sebagainya. Tapi hari ini di Korea, walaupun bagus kita lihat ya, nonton drama Korea macam-macam, tapi berapa banyak orang-orang Korea mulai skeptis terhadap agama, saudara ya. Bahkan tadinya agama Kristen jadi salah satu yang mayoritas, sekarang berkurang, menurun nilainya, saudara. Dan lain sebagainya, hal-hal yang menggemparkan kita, dosa yang merajalela begitu rupa, saudara. Begitu rupa. Itu yang akan terjadi menjelang hari Kristus, menjelang hari akhir. Saudara bayangkan, Filipi, surat kepada jemaat di Filipi aja ditulis di abad pertama. Paulus tulis aja waktu itu, dia ngomong hari Kristus sudah dekat. Halo, apa kabar dengan kita hari ini? Tinggal di ujung tanduk hari Kristus. Karena kita sudah melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Betapa saya dan saudara dikatakan oleh nasihat firman Tuhan, supaya kamu suci, supaya kamu tidak bercacat di hadapan Tuhan menjelang hari Kristus. Gimana bisa dunia sekitar kita mengkondisikan kita untuk hidup dalam dosa? Kalau saudara tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, maka menjelang hari akhir, menjelang hari Kristus, kita tidak jadi gereja, kita tidak jadi jemaat yang suci, malahan kita jadi jemaat yang bercacat celah, saudara ya. Nah, mari kita berdoa, saudara, karena apa? Selain situasi di sekitar kita, iblis hari ini dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, lagi cari mangsa setiap saat. Iblis sudah ribuan tahun dalam pekerjaannya, sudah tahu trik dan sebagainya. Saya dan saudara belum paling setengah abad, selebihnya atau masih kurang. Iblis jauh lebih pintar daripada kita untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi saya dan saudara, kita punya Tuhan yang mampu menopang kita, menolong kita supaya kita hidup dalam kehendak-Nya. Supaya kamu suci dan apa, saudara? Tidak bercacat celah. Nah, kenapa sih kesucian penting? 2.5, saudara. Kesucian adalah persiapan kita sebagai mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki
untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saudara perhatikan, saya ulang dalam Alkitab, saya dan saudara gereja Tuhan, jemaat seringkali digambarkan seperti sosok mempelai wanita yang suatu saat akan apa saudara? Akan menikah. Paulus pakai kata di sini, kita ini jemaat di Korintus katanya sudah dipertunangkan. Oke, sudah diikat kepada siapa? Kepada calon mempelai, yaitu Kristus, saudara. Nah, saudara lihat di sini bahwa apa? Kami sebagai hamba Tuhan pun kami bertugas untuk mempersiapkan saudara, kemudian untuk mengurus saudara, dalam tanda kutip saudara, supaya apa? Saya dan saudara siap menjadi matang, menjadi dewasa untuk dapat kemudian menjadi mempelainya Kristus, saudara. Jadi siapapun kita, termasuk saya, bapak-bapak, nanti suatu saat akan jadi mempelai wanitanya Kristus, karena akan menikah dengan Kristus katanya. Nah, salah satu persiapan yang dilakukan oleh Paulus dikatakan apa? Dikatakan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci, saudara. Perawan suci. Nah, saudara perhatikan, berarti kita ngerti bahwa kesucian adalah salah satu syarat untuk kita mempersiapkan diri agar kita duduk di pelaminan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Nah, itu sebabnya kemudian ketika, kalau saudara balik ketika peristiwa Yesus lahir, ketika Maria tahu dirinya sudah mengandung oleh Roh Kudus, dan Yusuf tahu, kira-kira sebagai Yusuf sebagai seorang manusia mau terima nggak? Secara jasmani tidak mau terima. Nah, kurang lebih hal seperti itu menggambarkan bagaimana kesucian adalah hal yang penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena tujuannya, karena goal pada akhirnya kita harus menikah dengan Kristus, saudara. Amin. Amin. Kita rindu tahun-tahun dalam kehidupan kita. Kita melayani Dia, kita hidup dalam kesetiaan kepada Dia. Suatu saat kita akan melihatnya, saudara. Bersama-sama di akhir dari semuanya, kita akan bersanding dengan Kristus. Tapi syaratnya apa? Jadi suci, saudara. Bagaimana bisa keadaan dunia seperti ini? Iblis kerja keras jatuhkan kita, gimana bisa? Semua bisa kalau bersama dengan Kristus. Kalau Roh Kudus yang menopang, saudara. Amin, saudara ya. Kita lihat, Pak, kalau gitu hal apa saja yang harus kita jaga dalam kesucian? Tadi sebenarnya saya sudah singgung ya, saudara ya. Kita sudah singgung. Tapi saudara lihat, dalam hal apa saja seseorang harus menjaga kesucian? Dalam hal apa saja? Dalam hal jasmani, dalam hal rohani, semua saudara, semua tidak terkecuali, saudara ya. 2 Korintus 7 ayat 1, baca sama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dikatakan sampai situ aja, saudara. Kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran apa? Jasmani dan rohani. Jadi gini, saudara. Kesucian seseorang dapat tercemar melalui hal-hal yang sifatnya jasmani, hal yang sifatnya rohani. Kalau dalam perjanjian lama, orang Israel, mereka kena bangkai aja, mereka menjadi tidak kudus. Atau mereka nyentuh anggota keluarga yang meninggal, mereka tidak kudus, saudara. Tetapi kita orang Kristen gak lagi seperti itu hari ini. Karena apa? Yang Tuhan cari adalah kesucian di dalam jasmani dan di dalam rohani, saudara. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa apa? Kita nggak bisa, oh kan hati saya sudah dikuduskan. Kan hati dikuduskan, Bapak Gembala kan bilang hati nurani harus dikuduskan. Lah terus abis itu kita pukul istri gitu kan. Mulut ini nyinyirin tetangga terus gitu. Nggak kayak gitu, saudara. Karena apa? Apa yang disucikan di dalam sini harus terekspresi dengan tindakan kita. Pak,
hati nuraniku saya jamin 100% udah murni. Tapi ngomongin tetangga jalan terus gitu ya saudara ya. Apalagi kasar ke istri, kasar ke suami jalan terus gitu ya saudara ya. Gak bisa saudara, gak bisa saudara. Dalam pekerjaan gak jujur, dalam studi tidak mengusahakan yang terbaik, gak bisa saudara. Karena Tuhan menuntut ketika yang di dalam ini disucikan, maka ketika yang di dalam ini disucikan, hati nurani ini disucikan, secara otomatis tangan ini, pikiran ini, mulut ini, mata ini, semuanya harus keluar dengan suci, saudara ya. Maka kita lihat di sini dikatakan marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Pak, kalau saya sudah hati nuraninya udah disucikan, kira-kira bisa nggak dicemarkan? Sangat bisa. Sangat bisa dicemarkan. Apalagi kalau saudara udah jauh daripada Tuhan, tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan, saudara tidak sadar kadangkala ada cara pikir yang salah, saudara. Ada tindakan-tindakan yang salah. Apalagi kalau udah nggak baca firman Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan ketika mendengarnya, saudara. Sangat mungkin kita dicemarkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Belum dengan pengaruh dunia, belum dengan pengaruh orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara ya. Nah, saudara perhatikan. Saudara perhatikan di sini saya kesaksian, ini ibu gembala yang kesaksian saudara ya. Dia satu saat ada gembalanya, gembala senior saudara. Ada salah seorang jemaat datang dengan kecanduan tertentu. Saya nggak ngomong kecanduan apa. Tapi kemudian jemaat ini ngomong dia orang yang sangat rajin di gereja tersebut, saudara. Dia ngomong biasa kalau panggil dulu brur dan ses panggilnya. Ini panggil brur ke orang tua rohani kami. Brur, saya tiap minggu ke gereja. Saya tiap minggu apapun yang dibutuhkan saya pasti orang pertama. Tapi saya masih gini, ada kecanduan tertentu, saudara, yang dia ngomong. Saya masih gini. Tapi dengan nada yang songong, saudara. Terus kira-kira gimana? Terus si gembala senior istri, Bugem, ngomong, Bapak kan tahu, sudah dicatat kalau begini bakalan mati, menyebabkan ini dan sebagainya gitu, saudara. Terus kalau Bapak tahu, kenapa masih dilakukan? Ya gimana ya? Ya berarti kan Bapak bodoh, katanya, maaf kata. Bapak bodoh, udah tahu menimbulkan kematian, kenapa masih dilakukan? Sudah, akhirnya bapaknya nggak terima, pulanglah sekian tahun, dilupakan. Bapak gembala senior istri pergi buka gereja lain, udah lupa pokoknya, udah lupa kisah itu sekian tahun. Suatu saat ditelepon, dikabarin, Brur, tolong datang ke rumah, tolong didoakan. Bapak gembala senior nggak ngerti Kenapa gitu ya? Nah, mungkin mau ngomong karena bapak ini suka ngomong sama bapak gembala gitu ya, suka sekali. Tapi ya masih gitu, saudara. Kemudian gak sampai itu masih bapak gembala senior masuk ke rumah, masuk ke kamar, lagi tergeletak di tempat tidur bapaknya, saudara. Langsung ambil tangannya, minta maaf sampai nangis begitu rupa. Dan dikatakan bukan cuma itu, saudara. Bapak ini akhirnya pindah gereja ke gerejanya bapak gembala Bugem gitu, saudara. Pindah, dan setiap kali ketemu ngobrol, saudara, mau salaman selalu bilang minta maaf. Karena apa? Dia sadar bukan karena kecanduan itu, tapi apa? Hatinya yang tanya, kayak menyombong. Saya begini, tapi masih begini. Kira-kira gimana? Gitu ya, saudara ya. Kesannya menyombongkan diri, kesannya menunjukkan, wah, saya masih gini tapi aman-aman aja gitu ya, saudara. Nah, tetapi kita lihat, saudara, hal-hal seperti itu bisa mencemarkan saya dan saudara bahkan sampai di dalam tahap pola pikir kita, saudara. Itu masih untuk hal-hal yang sederhana gitu ya, saudara. Apalagi ada pendeta doyannya durian gitu ya, saudara ya. Setiap kali selesai khotbah makannya durian. Makannya nggak apa-apa, tapi kecanduannya nggak sadar tercemar oleh apa? Kecanduan makan durian, saudara. Makannya kan nggak apa-apa, betul, saudara. Tapi kecanduan bisa sampai pergi dari pelayanan ke Singapura, mungkin karena gerejanya udah besar, cari durian yang paling enak katanya. Ke Malaysia cari durian yang paling enak dan sebagainya.
Wow saudara, nggak sadar terhadap kesukaan kita, hobi kita bisa mencemarkan kita. Bisa kemudian tidak memurnikan kita. Betul saudara? Karena apa? Ingat tadi, suci artinya apa? Murni, bersih. Saat hati ini sudah mendua, ada Tuhan tapi ada hobi lagi lain. Punya hobi silahkan, boleh saudara. Saya juga masih punya hobi. Tapi jangan sampai hobi atau kesukaan kita membuat apa? Kita tidak dimurnikan. Menjadi tidak murni. Jadi hati-hati saudara. Saya baru ngomong soal hal-hal yang sifatnya hobi atau kesukaan kita. Belum soal hal-hal yang lain. Misalkan hal-hal informasi yang menyebar di media sosial kita dan sebagainya, gitu ya saudara ya. Kita dibanjiri dengan informasi dan akhirnya kita nggak pilih lagi. Karena saking kebanyakan kita nggak filter lagi. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang ini dan sebagainya. Saya pernah cerita ya saudara ya, ada seorang kalau dibilangnya artis Instagram gitu ya saudara ya. Tapi maaf kata transgender. Tiap hari kontennya ada di situ. Tiap hari scroll pasti ada. Lah kalau orang yang tidak punya keyakinan yang utuh, suatu saat akan apa? Kalau punya kecenderungan ke situ, akan ngomong, wah nggak apa-apa, ini buktinya kayak gini, terkenal, punya banyak duit gitu kan, saya yang gini-gini biasa-biasa aja gitu ya saudara. Tanpa sadar, informasi di sekitar kita mencemari saya dan saudara. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita terus dekat kepada Tuhan agar setiap hari kita dimurnikan. Salah satunya caranya adalah apa? Melalui firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan yang kita baca, tapi firman Tuhan yang kita lakukan. Wow, saudara, kalau 1 tahun ada 52 minggu, kemudian saudara dengar firman Tuhan 52 kali, belum terhitung yang saudara dengar ketika lagi nyetir, ketika lagi masak dan sebagainya. Ketika saudara lakukan itu, betapa kehidupan saudara dimurnikan setiap hari. Amin. Amin ya saudara ya. Terakhir, Pak, kalau sudah suci terus apa berkatnya saudara? Apa berkatnya Pak? Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Berkat dari kesucian dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah. Saudara lihat di sini konsep melihat Allah ada contohnya dalam Alkitab. Nggak usah kita baca, saudara lihat aja. Dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Musa berbicara muka dengan Allah seperti seorang sahabat lagi bicara, gitu ya saudara ya. Saudara lihat di situ. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 4, Rasul Yohanes menggambarkan keadaan dari Yerusalem baru. Di Yerusalem baru nanti apa yang akan terjadi? Kita, saya dan saudara akan melihat wajah Allah, saudara. Akan melihat wajah Allah. Pak, tadi kan ayatnya perjanjian lama. Perjanjian baru, wah sifatnya nanti di masa yang akan datang, saudara. Tapi saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa apa saudara? Berkat dari kesucian bahwa kita akan melihat Allah. Nah memang kita nggak secara langsung melihat Allah untuk saat ini, saudara. Tetapi percayalah kita dapat melihat Allah di dalam kesucian. Kalau Allah saja kita dapat kita lihat suatu saat nanti. Masakan tangan pertolongannya kita nggak bisa lihat sekarang. Amin, saudara. Masakan apa? Kaki kerelaannya untuk menolong kita nggak bisa lihat sekarang. Masakan mujizatnya kita nggak bisa lihat sekarang. Saya percaya orang-orang yang membangun kesucian di dalam Kristus, saudara, kita akan melihat wajah Allah berupa apa? Pertolongannya, berupa kasihnya, berupa jalan keluar, berupa terobosan dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya bagi orang-orang yang suci, yang mengusahakan kesuciannya, yang membangun kesuciannya di dalam ketaatan kepada firman Tuhan,
saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam segala area dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apa? Tambah hari, tambah cinta firman, tambah banyak lakukan firman, saudara makin dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin. Makanya saudara bisa bandingkan hidup yang dahulu jauh dari firman, mau lakukan apa-apa tuh kayaknya kok susah sekali. Kok kayaknya tidak ada pertolongan begitu ya saudara ya. Tetapi setelah saudara hidup dalam firman, lakukan firman. Wow, doa seperti ini kok Tuhan jawab. Wah, aku bayangkan mungkin nggak ngomong secara langsung, tapi hanya kerinduan dalam hati. Kok Tuhan buka jalan dan sebagainya. Amin, saudara. Amin. Saya percaya ketika kita hidup dalam kesucian, berkatnya nggak nanti, tapi berkatnya sekarang. Amin. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah nyuruh kita tanpa kemudian Dia memberikan upah. Selalu ada berkat di dalam ketaatan. Amin, saudara. Amin. Semangat untuk bangun hidup dalam kesucian. Sekali lagi saya ingatkan, caranya salah satunya dengan hidup dalam ketaatan firman. Kalau disuruh mengampuni, mengampuni saja. Amin, saudara. Kalau disuruh melembutkan hati, lembutkan hati aja. Terima pengajaran firman, terima didikan firman, terima proses yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan.